Baik, Ibu, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, berkat izin dan kudrah Allah, saya sore ini mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir di tengah jamaah ummahat ibu-ibu Persistri dan juga mungkin sebagian simpatisan yang ada di Jabodetabek khususnya, juga rekan-rekan Ikhwan Fidin Azakumullah yang ada di Jawa Barat. Baik yang mengikuti langsung di majelis Masjid Istiqomah Jatinegara, juga jamaah yang mengikuti melalui virtual di luar Jatinegara. Marhaban bikum jami'an, mudah-mudahan semuanya pada sehat, keluarga juga pada sehat. Tema kita kali ini mudah-mudahan menjadi penyejuk terapi jiwa kita yang memang sampai detik ini Allah masih menguji kita dengan wabah yang berkepanjangan. Belum ada kata berhenti, walaupun ada perubahan sikap di dalam protokoler kesehatan. Ya. Judul kita adalah mengubah musibah menjadi berkah, gitu ya. Sengsara membawa nikmat. Apa arti musibah, Ibu? Ma'asobah bi musibatin. Nah, apa arti musibah? Jadi Al-Qur'anul Karim menyebut ada musibah. Al-Qur'an juga menyebut ada kata bala. Al-Qur'an juga menyebut ada kata wabah. Jadi ada kata musibah, ada kata bala, ada juga kata wabah. Ada juga kata fitnah. Nih, walaupun semuanya juga fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah bisa berarti ujian dalam bentuk musibah. Fitnah juga bisa berarti dalam bentuk wabah. Wabah yang kita alami hari ini hampir 2 tahun, berarti ini wabah. Ya. Kalau ditulis bahasa Arabnya wabah. Nah, kemudian atau musibah. Nah, kalau musibah jangankan yang besar, tertusuk duri, tertusuk jarum pun itu musibah, begitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menghadapi hal ini karena kita sudah hampir 2 tahun. Berarti perjalanan kita menghadapi ujian 1 tahun lebih kita diuji oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. 1 tahun lebih kita hidup berpengalaman ada di dalamnya, dan 1 tahun lebih pula kita bisa mengambil pelajaran berharga. Nah, oleh karena itu ada banyak hal yang kita lihat, yang kita alami. Mari kita tengok kanan kiri kita. Apakah jamaah kita masih lengkap seperti dulu? Sudah berapa banyak yang dipanggil oleh Allah?
Banyak ya. Nah, Jatinegara saja mulai dari tokoh kita di Jatinegara, Bapak Haji Soekarno Mahmud, kemudian anaknya ya, dan walaupun bagaimana ya, belum yang lain-lainnya banyak sekali. Jadi, nah itulah ada pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan panjang tersebut. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa, bertatap wajah, baik yang langsung ataupun melalui virtual, dalam tema yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Nah, kalau Al-Quran sudah bicara tentang musibah, tentang wabah, tentang fitnah, ya, di zaman Nabi pun seperti itu, di mana Ummu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha, mereka punya cerita tersendiri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama tafsir menggambarkan bagaimana dialog Nabi dengan istri beliau. Kata Nabi, kalau sudah terjadi fitnah, bukan hanya orang-orang beriman yang kena dampaknya, bukan hanya orang-orang yang artinya berlaku kedoliman yang kena dampaknya, tapi orang beriman sekalipun kena getahnya. Nah, ini fitnah dalam makna sebagian menyebut adab, sebagian menyebut bala. Tetapi kalau sifatnya musibah, musibah itu ya memang kita diuji oleh Allah. Ada sebab ataupun tidak ada sebab, gitu ya. Ada sebab ataupun tidak ada sebab yang dimunculkan oleh kita. Tapi kalau yang sifatnya bala, sungguh Allah akan membala kalian. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang Allah turunkan itu karena ada sebab, ada juga yang Allah turunkan tidak karena sebab, namun semata-mata ingin menguji umat manusia. Nah, oleh karena itu, istri Nabi bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kalau orang dolim, orang fasik, orang kafir diazab oleh Allah, ditimpakan wabah oleh Allah, karena kedolimannya, karena kefasikannya, karena kedurhakannya pada Allah, bagaimana dengan orang-orang beriman begitu? Kok kenapa mereka harus kena juga dampratnya? Didamprat oleh Allah, jadi kena dampaknya. Nah, ternyata Nabi mengatakan bagi orang beriman itu berubah menjadi rahmah, katanya. Nah, ini. Jadi bagi orang beriman, wabah ini bisa menjadi rahmah atau menjadi barokah, gitu ya. Apa arti barokah? Kata Imam Al-Asbahani, penulis kitab Ar-Raghib Al-Mufradat li Ghoribil Quran, atau yang dikenal dengan kitab Al-Mufradat, Imam Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan, kata beliau, kenapa disebut barokah? Barokah itu kalau ditulis dalam bahasa Arab, barokatun sama dengan birkatun. Birkah itu bahasa kitanya balong, kolam, ya, empang. Nah, itu birkah. Jadi yang disebut berkah adalah subutul ilahi, ya, subutul khairil ilahi, ketetapan kebaikan Allah. Jadi ketetapan kebaikan Allah. Walaupun pada dasarnya kita merasakan nggak enak hidup di tengah wabah, ya, serba terbatas begitu. Nah, mau ngaji terbatas begitu ya, nuntut ilmu terbatas, mau kemana-mana terbatas, mau beraktivitas terbatas. Tapi di balik keterbatasan itu, di situ ada barokah. Makanya kenapa kalau para ahli ekonomi dunia yang hari ini diwakili oleh Profesor Renal Kasali
di Indonesia terkenal ya, profesor ekonomi, kita menghadapi dua pergolakan yang berbarengan, begitu ya. Kita menghadapi pergolakan yang berbarengan. Pergolakan percepatan yang disebut dengan disruption. Disruption itu ya percepatan, jadi double disruption, dua era percepatan, dua zaman percepatan. Pertama, memang teknologi makin canggih ya, makin canggih. Tidak ada wabah, teknologi memang makin canggih. Ditambah wabah, gitu. Kan mau nggak mau ngaji di Jatinegara juga pakai Zoom begitu ya. Nah, dengan pakai Zoom seperti ini mempercepat lajunya teknologi. Saya juga tidak biasa pakai Zoom. Ya. Saya juga tidak akrab dengan dunia digital, gitu ya. Kecuali teis mungkin ya, rajin ngoprak-oprek segala dioprek ya. Kalau saya kurang rajin segala dioprek, jadi banyak kebisa nak tibatan bisa nak. Nah, tapi mau nggak mau sekarang ibu-ibu yang tidak akrab dengan teknologi kan nggak mau minimal mengawal anak cucu kita ya melalui daring. Nah, jadi ini yang disebut dengan percepatan. Jadi ya percepatan yang tidak disengaja tentu atas kehendak Allah. Nah, jadi bagaimana kita merubah suasana musibah, suasana duka lara menjadi amal nyata, begitu ya, menjadi amal nyata. Kita merasakan mungkin bagi sebagian kalangan ini beban. Tapi kalau kita pikirkan lagi ada keuntungannya. Wabah telah menunjukkan kepada kita bahwa sejauh mana kehebatan kita dalam berhadapan dengan anak-anak sendiri. Paling tidak kita bisa mendefinisikan ternyata yang ngajarin anak itu susahnya bukan main. Berarti kita jadi berpikir, guru-guru kita di sekolah ngajarin anak-anak kita, itu susah apa gampang? Nah, sekarang ibu, bapak dituntut jadi gurunya. Kan jadi, apa artinya kita jadi merasakan betapa susahnya jadi guru begitu. Nah, lebih banyak ngagoyengkeun ceulina, gitunya tahu Bu ngagoyengkeun ceulina? Ya, jadi lebih banyak menghukum anak kita dengan menjewer telinganya atau anak lebih langsung memahami? Atau karena gara-gara ibu bapaknya nggak memahami, nah, jadi anak jadi korbannya, nah, bisa jadi seperti itu. Nah, maka terjadi era percepatan. Ini yang disebut dengan disruption, era percepatan. Di satu sisi percepatan teknologi, di sisi lain percepatan karena wabah. Maka disebut double disruption. Sikap kita harus bagaimana? Nah, sikap kita tadi mengambil hikmah. Karena kata Nabi sendiri dengan istri-istrinya, ya Rasul, kalau memang Allah timpakan musibah atau wabah, itu hanya kepada orang-orang dolim, orang-orang fasik. Ya wajar mereka berhak mendapatkan itu, karena mereka yang berbuat dolim padamu, pada Allah, gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang beriman kena juga dampaknya? Dijawab oleh Nabi, bagi orang beriman, semua itu berubah menjadi rahmat. Nah, jadi berubah menjadi rahmat. Berubah menjadi barokah. Sesuai dengan judul kita, mengubah musibah menjadi berkah. Apa itu berkah? Subutul khairil ilahi. Tetapnya kebaikan yang Allah berikan. Ketetapan kebaikan. Jadi tetapnya kebaikan yang Allah berikan. Dari Allah. Manusia tidak tahu apa sih sebenarnya irodah Allah, kehendak Allah di balik wabah yang sekian lama ini. Memang ada dua pendekatan teori orang memahami wabah.
Ada yang ilmiah banget, terlalu ilmiah bahkan. Lalu mengenyampingkan hal-hal yang sifatnya apa istilahnya? Konspirasi. Ya. Konspirasi itu mencurigai ini wabah itu dibikin oleh manusia atau memang ujian dari Allah. Nih, menurut ibu-ibu, ini sebenarnya datang ini ujian dari Allah atau memang ada yang bikin? Menurut ibu-ibu? Ujian dari Allah. Tapi salah nggak kalau ada orang yang curiga ini dibikin? Ada. Enggak. Nah, Ada jadi yang yang iya. percaya bahwa ini ujian dari Allah, dasarnya takdir. Ya sudah, percaya saja Ya. sama takdir. Tapi percaya sama takdir pun nggak bisa begitu saja. Karena terlalu menggantungkan segala urusan bagaimana kehendak Allah, itu juga salah. Maka itu disebut kaum apa? Kaum Jabariyah. Jabariyah. Iya, Jadi betul. kaum Jabariyah itu menggantungkan segala urusan bagaimana Allah saja. Nah, ada lagi kelompok yang mengatakan bahwa ini tergantung kita. Gak ada urusan dengan Allah. Tuh. Yang satu mengatakan segala urusan di tangan Allah. Yang satu mengatakan tidak ada urusan dengan Allah. Dua-duanya, kata para ulama usuluddin, itu tersesat. Ya. Jadi dua-duanya tersesat. Yang pertama disebut kaum Jabariyah, yang menggantungkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua kaum Qadariyah. Semua tergantung bagaimana kita, gak ada urusan dengan Allah. Bagaimana Islam memandang yang benar? Yang benar adalah di antara keduanya. Ada yang menjadi hak Allah, serahkan pada Allah. Nah, ada yang menjadi kewajiban manusia, lakukan sesuai dengan kemampuan manusia. Yang pertama artinya mengimani takdir, yang kedua wajibnya ikhtiar. Ikhtiar. Jadi wajibnya ikhtiar. Nah, ini konsep atau yang disebut oleh para ulama usuluddin konsep takdir ahlus sunnah wal jamaah. Jadi konsep takdir ahlus sunnah wal jamaah, apa yang menjadi urusan Allah, serahkan pada Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita, lakukan semampu yang kita bisa ikhtiar. Nah, dalam konteks Jamiah Persatuan Islam sejak awal memiliki pijakan akidah yang tidak berlebihan. Mana yang menjadi dasar wahyu, kita imani. Jadi, okelah kita yakini bahwa ini semua adalah ujian dari Allah. Itu prinsip takdirnya. Apa yang menjadi kewajiban manusia untuk berikhtiar keluar dari masalah? Persatuan Islam tidak segan-segan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait, ya, walaupun belum semua kita melakukan. Vaksinasi massal untuk mencegah wabah yang lebih brutal lagi. Walaupun itu hanya sebatas usaha yang kita tidak menjamin suksesnya. Karena kita tidak akan ditanya tentang hasilnya, yang ditanya itu prosesnya. Yang penting kita sudah melakukan proses itu. Nah, cuma barangkali persoalan di lapangan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana sumber vaksin yang dipakai mengandung haram atau tidak? Tuh, jadi muncul masalah baru. Apakah yang dipakai ini berkualitas atau tidak? Muncul masalah baru. Gitu. Jadi kadang-kadang masalah itu sebenarnya timbul dari manusia sendiri ketika ketidakjujuran, ketidakadilan masuk ikut di dalam ranah persoalan yang dihadapi.
Sebenarnya kita setuju ada dua pendekatan yang kita sama-sama yakin bahwa itu adalah pendekatan dari Allah dan pendekatan dari upaya manusia. Pendekatan yang pertama disebut protokol langit. Nah, ya. Yang pertama disebut apa, Bu? Protokol langit. Yang kedua disebut protokol bumi. Ya. Apa itu protokol langit? Ya sudah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang Allah kehendaki, ya ini memang sudah menjadi keinginan Allah. Begitu. Nah, itu protokol langit. Bagaimana dengan ibadah? Ya ibadah jalan saja. Cuma persoalannya ada ibadah-ibadah yang menjadi terhambat. Begitu. Terhambat apanya? Terhambat kesempurnaan ketika dipraktekkan, diajarkan. Makanya tahun kemarin hampir rata-rata nggak membuka Jumatan. Jadi Jumatan di mana? Di rumah. Dikembalikan ke sholat zuhur. Termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Nah, gitu ya. Demikian pula sekarang. Bahkan ada sampai hari ini masjid yang nggak buka-buka. Gitu ya. Masih ada yang nggak buka-buka. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada target-target yang menurut manusia itu terukur. Terukur harus menurut ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan untuk membuktikan bahwa ini bisa terukur atau tidak, itu disebut protokol bumi. Ya, protokol bumi. Saya barangkali hampir tiap hari kalau waktunya lagi senggang menulis. Jadi tanpa terasa ini, dan ini juga menjadi hemat saya ya, jadi dorongan untuk saya. Grup Kasturi diproklamirkan. Itu kan sejak beberapa bulan dinyatakan pandemi ya. Alhamdulillah. Jadi begitu memasuki pandemi, bagaimana taklim tetap berjalan. Jadi Ramadan ketemu Ramadan tuh ya, ketemu Ramadan. Udah 42 judul, Ustaz. Ada upaya bagi kita, satu sisi kita imani, sisi yang lain kita ikhtiarkan. Maka muncullah Kasturi, kajian santai bersama Persistri. Ya. Alhamdulillah kalau di awal-awal pertanyaan hampir tiap hari 10 sampai 15 kadang-kadang. Saya dengan penuh semangat menjawab satu-satu ya. Sampai HP-nya ngeheng gitu ya. Nah, iya, sampai HP-nya ngeheng gitu. Nah, sekarang agak mencair, kadang ada yang nanya, kadang yang enggak ya. Saya pikir ini adalah pembelajaran yang menurut hemat saya sangat bagus sekali. Artinya, kita sudah memasuki satu babak perjalanan hidup yang tidak pernah dialami oleh generasi sebelum. Maka kita husnudzon pada Allah. Apakah setelah kondisi ini dinyatakan selesai, seperti apa bumi ini gambarannya ke depan? Ya, yang jelas anak-anak kita, katakan mahasiswi saya di kampus, santri-santri saya sudah hampir 2 tahun. Santri baru tuh yang mana? Malah ada yang nggak kenal gitu karena memang tidak bertemu gitu ya. Tahu-tahu ujian gitu ya, tahu-tahu wisuda kan gitu ya. Nah, jadi ada banyak ketidakmaksimalan ya, dalam bimbingan skripsi, dalam mengayomi mereka. Ada yang tidak bisa ditransfer kan? Kalau makalah bisa ditransfer, saya bisa nulis, dibaca di Google, ada. Dibuka internet, Madrasah Abi Umi, ada. Tapi ada yang tidak bisa ditransfer ke santri. Apa? Keteladanan. Kan? Keteladanan bagaimana masukkan ke YouTube-nya? Bagaimana memasukkan ke internetnya? Ini tidak bisa ditransfer. Nah, oleh karena itu sangatlah wajar kalau di zaman Nabi dulu, kenapa orang menuntut ilmu, kata Luqmanul Hakim, fazahimhum, harus berdesak-desakan.
dengan sang guru. Maksudnya berdesak-desakan, jangan sampai apa yang didapatkan dari guru menjadi tidak sempurna. Kalau memang guru itu bisa ditanya, tanya langsung, begitu ya. Kalau guru itu bisa ditiru, tiru langsung, kan begitu. Nah, jadi kalau berjauh-jauhan, apanya yang bisa ditiru? Kan gitu. Apalagi kalau zoom-nya itu nggak kelihatan, yang mana mukanya nggak kelihatan. Nah, atau kadang-kadang anak-anak belajar mungkin sambil tiduran, kita juga nggak tahu, ya? Gitu. Yang kedengaran suaranya aja. Nah, jadi ada yang tidak bisa ditransferkan ke alat digital. Apa? Keteladanan. Nah, ini menunjukkan betapa manusia itu ternyata memang serba terbatas, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengungguli keagungan yang Allah berikan. Ikhwan fillah azakumullah, ibu-ibu yang berbahagia. Hikmah yang pertama, dengan banyaknya kurang lebih 1 tahun lebih anak-anak kita berkumpul di rumah, berarti posisi kita betul-betul jadi guru, anak-anak kita betul-betul posisinya jadi murid. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan rumah menjadi madrasah keluarga. Ya, jadi guru murid, madrasah keluarga. Yang ketiga, mengubah rumah kita menjadi perpustakaan betul-betul. Ya, perpustakaan betul-betul. Dan yang keempat, kita pun bisa merasakan bagaimana kreativitas anak-anak selama dikurung itu seperti apa. Walaupun sekarang sudah mulai mencair, tapi pada hakikatnya ada pengalaman yang bisa kita timba dari perjalanan panjang tersebut. Keluh kesah bukan jalan keluar. Nah, kata Imam Al-Mawardi, in sobarta jaro alaikal kolab. Wa in ajizta jaro alaikal kolab. Anda mau bersabar, takdir Allah sudah tertulis. Anda mau keluh kesah pun, tetap takdir Allah sudah tertulis. Jadi mending mana? Ya mending sabar. Gitu. Nah, maka kata Imam Al-Mawardi, in sobarta jaro alaikal kolam, fa anta makjurun, wa in ajizta jaro alaikal kolam, wa anta makzurun. Yang pertama makjurun pakai jim, yang kedua makzurun pakai jad. Jika engkau bersabar, takdir sudah digoreskan di Lauhil Mahfuz, nasib kita seperti itu. Kalaupun Anda berkeluh kesah, tetap saja takdir sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Bedanya, kalau bersabar diberi pahala, kalau tidak sabar diadab. Nah, jadi mending sabar ya Bu, ya mending sabar. Baik, kita juga mendengar berita dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko, ya. Berapa ulama yang dipanggil oleh Allah. Di Indonesia saja sudah memasuki 700-an. Di lingkungan jamiah saja, sesuai dengan berita grup yang kita baca, tidak kurang lebih 250-an. Baik asatid ataupun jamaah, baik yang senior ataupun junior. Yang muda, ada yang baru menyelesaikan disertasi, baru wisuda doktor. Ya. Jatuh sakit seminggu kemudian, dipanggil oleh Allah. Ada yang sudah lama nunggu dipanggil. Gak dipanggil-panggil juga, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, maka in sobarta jaro alaikal kolam fa anta mahjurun wa in ajizta, ya, wa in ajizta jaro alaikal kolam wa anta mahzurun. Yang sabar, tetap takdirnya sudah tertulis dan diberi pahala. Yang berkeluh kesah, tetap takdirnya sudah ditulis, namun dia justru diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Nah, ini barangkali
bagaimana mengubah musibah menjadi berkah, mengubah duka lara menjadi amalnya. Kemarin saya ketemu 2 hari 2 malam di rumahnya Ustadz Aceng Jakaria, ngobrol. Gimana Ustadz selama ini? Ustadz Aceng sebagai ketua umum, alhamdulillah anak mah pandemi teh geus meunang 3 buku. Paham Bu? Alhamdulillah saya mah selama pandemi sudah berhasil nulis 3 buku. Ya, ibu-ibu sudah berapa buku? Sudah nulis apa aja? Nggak nulis apa-apa. Nah, jadi Ustadz Aceng kemarin cerita, selama pandemi ini alhamdulillah saya sudah nulis 3 buku. Pak Oma? 3 buku ya. Nah, saya juga nggak mau kalah dengan Ustadz Aceng. Cuma memang belum dibukukan. Saya tulis ratusan artikel di madrasah abiubi.com yang selalu saya kirimkan tiap saat. Nah, itu nulisnya di mana? Kadang di bis, kadang lagi naik ojek sampai nulis gitu ya. Nah, iya, sambil naik ojek kadang-kadang sambil nulis. Di sela-sela rapat nulis, ada waktu nulis, ngantuk ya tidur, bangun ada waktu nulis, enggak ya udah. Nah, jadi barangkali itu barangkali hikmahnya ya, ada hikmah di balik itu semua. Nah, oleh karena itu maka sangat wajar kembali kepada protokol langit semakin meneguhkan kita dalam ibadah kepada Allah, berpegang pada protokol bumi, semakin berupaya mencari jalan keluar dengan meyakini ilmu pengetahuan yang semakin luas begitu. Nah, ternyata bagi kalangan tertentu kondisi percepatan zaman ini, baik percepatan secara teknologi ataupun adanya wabah, tuh orang lain juga memanfaatkan sekarang ini. Memanfaatkan apa? Ya, karena memang hukum lagi sedang mudah digonjang-ganjing, masih bisa diputar-putar gitu ya. Nah, kemudian pelanggaran demi pelanggaran pun bisa dilakukan kapan saja. Maka kita menyaksikan, loh, di sisi lain kita menjaga prokes, tapi di sisi lain orang melakukan hal-hal yang memang pelanggaran, yang nyata-nyata pelanggaran di lapangan. Tuh, yang satu menjaga, yang satu melanggar. Di sisi lain kita begitu sangat mematuhi, mentaati aturan tentang undang-undang IT contohnya ya. Gak boleh asal nyablak dalam bahasa Betawi ya. Gak boleh asal ngomong, semua terpantau. Tapi ada orang-orang bebas menghina agama melalui YouTube ya, melalui Instagram, banyak macam-macamnya, termasuk yang terakhir ini. Nah, kita pun alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun ini saya sedang mendapat amanah ya, penelitian sebuah komunitas, yang komunitas ini banyak sekali guru besar, profesor, ya, orang-orang akademi gitu. Nah, mereka punya komunitas yang melalui Zoom ini. Bahkan ada yang dari luar negeri segala, gitu ya. Menyampaikan ajaran-ajaran yang menurut mereka ini ajaran yang khas, ajaran yang baru, bagaimana Islam dipahami menurut pemaknaan yang baru, gitu. Tetapi ya, yang baru menurut mereka justru kok menjadi merubah dalam pemahaman agama. Sehingga ini kalau dilanjutkan bisa berbahaya terhadap keyakinan kaum muslimin, bisa salah apalagi yang menyampaikan para profesor.
para dokter, para akademisi. Bahkan tulisan-tulisannya sudah dikumpulkan jadi 2 jilid. Tuh, selama pandemi, ya, mereka mengumpulkan tulisan kajian sampai 2 jilid. Pengen tahu 1 jilidnya berapa halaman? Jilid pertama 850 halaman. Jilid kedua 950 halaman. Ya. Nah, jadi itu disadap, diedit dari paparan-paparan sang gurunya. Ya, ada yang bagus, ada yang benarnya di dalamnya, banyak pula yang menyimpang. Itu orang memanfaatkan teknologi, orang memanfaatkan dunia yang sedang seperti ini. Bagaimana pula dengan kita? Insya Allah kita lebih berhak mewarisi dari perkembangan semua ini. Likulli waqtin rihalatun. Nah, ada bahasa mutiara yang boleh kita pegang. Likulli waqtin rihalatun. Setiap saat itu ada kendaraannya. Jadi setiap zaman memang beda kendaraannya. Dulu kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi zaman berkembang terus. Ternyata kita tidak cukup dengan itu semua. Likulli zamanin hadorotun. Setiap zaman ada peradabannya. Walikulli hadorotin tariqatun wa manhajun. Setiap peradaban yang terus melaju, ada cara, ada tuntunan, ada metode bagaimana agar perubahan demi perubahan bisa disikapi oleh kita. Saya pikir, alhamdulillah saya juga melihat perkembangan demi perkembangan. Ibu-ibu kajian juga sudah mulai merambah dalam dunia virtual dan lain sebagainya. Nah, bukan hal yang mustahil. Nanti suatu saat paparan demi paparan itu kan karena lebih tersimpan, ada tulisannya di WA gitu ya, dirapihkan, diedit kembali. Nah, bisa jadi seperti tadi, kalau tadi orang bisa menulis, padahal si orang yang menyampaikannya pun tidak merasa kalau dia sudah menyampaikan sebanyak itu. 850 halaman, 950 halaman itu kan cukup banyak ya. Kalau sengaja menulis, gempor juga tangannya. Nah, jadi ternyata, wah banyak juga. Nah, mungkin dari asatid kita yang mengajarkan, kalau dikumpulkan sudah berapa itu catatan? Saya tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu ngaji dengan saya sejak tahun kapan? Ada nggak catatannya? Ada nggak catatannya yang ditulis, yang tertulis masih ada nggak? Dulu saya pernah ngebagiin makalah, masih ada nggak? Masih tersimpan? Nah, model-model begitu. Dunia akan terus maju, gitu ya. Nah, sekarang bahkan konon nanti nggak berlaku lagi tulisan. Semua tersimpan di dalam digital, gitu ya. Perpustakaan yang setumpuk dengan kitab yang ribuan itu sekarang masuk handphone, walaupun ribuan kitab masuk. Baik yang diterjemahkan ataupun yang belum diterjemahkan, semuanya bisa masuk. Orang nanya hadis sahih, hadis dhaif, gak usah nunggu-nunggu Pak Ustadz. Asal tahu kodenya, ibu mau nanya hadis apa? Itu yang kemarin tentang niat Pak Ustadz, innamal a'malu binniyat, itu di mana aja hadis. Tinggal klik dengan kode Arab, innamal a'malu binniyat, burusut langsung keluar. Di kitab apa saja itu adanya. Nah, jadi ketika banyak yang nanya, Ustaz itu sahih apa dhaif? Tinggal tanya syekhnya. Yang ditanya tetap syekhnya. Yang ditanya tetap ahli hadisnya, Bu. Ada Syekh Albani, ya, ada Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, ulama-ulama besar dunia bisa ditanya. Tapi nanyanya lewat internet gitu. Katakan, kedudukan hadis ini menurut siapa? Nah, hal huwa hadisun sahihun, apakah ini hadis sahih atau tidak? Langsung menjawab, bread, gitu ya. Tadi nggak burusut, sekarang bread, gitu ya. Nah, gitu Bu. Dulu orang pengen tahu hadis ini sahih apa tidak.
Ntar mau tanya dulu Ustaz Aceng. Ustaz Acengnya di mana gitu ya. Ntar tanya dulu Ustaz Usman Solahuddin. Nah, ntar tanya dulu Ustaz Siddiq Amin. Sekarang perpustakaan tercepat, terlengkap, walaupun kembali lagi Google punya siapa? Nah, punya orang ya. Google punya orang. Boleh memanfaatkan punya orang? Boleh, karena memanfaatkan alat. Saya masih ingat waktu peluncuran pertama digitalisasi Quran dan hadis itu diproklamirkannya itu, dideklarasikannya itu oleh sarjana-sarjana IT dari Universitas Jamiah Imam Riyadh, Saudi Arabia. Waktu itu diadakan di Bogor. Jadi kumpul ulama-ulama kita, saya hadir waktu itu, ikut hadir, lalu ditayangkan bagaimana cara mencari pengetahuan melalui digital. Itu belum ramai seperti sekarang, belum ramai ya, belum ramai. Sekarang sudah mulai ramai. Nah, kita tidak bisa ketinggalan. Kita tidak bisa meninggalkan diri. Tapi kita mau nggak mau menceburkan ke situ. Maka dengan demikian, kita bisa manfaatkan itu semua. Sehingga wabah yang terjadi hari ini, benar-benar kita rasakan, ini menjadi cameti ya, pecut yang mempercepat laju kita, begitu, mempercepat laju kita. Mestinya dengan adanya grup-grup dengan di WA itu semakin meningkatkan ilmu. Jangan pasea di WA ya gitu ya, tahu pasea di WA? Ya, malah ribut di WA ya. Salah paham boleh, salah pengertian boleh. Nah, tapi jangan sampai apa artinya menjadi khusumat, ya, menjadi kedengkian. Akan tetapi, bagaimana caranya ya harus seperti yang kita rintis di Kasturi itu. Siapa gurunya, judulnya apa, gitu. Maka setiap obrolan kalau ada judul pembahasan, maka itu tidak akan keluar. Ketika ada yang melanggar, nah, langsung ditegur, kan ditegur. Anda melanggar, sebaiknya kembali ke laptop, sebaiknya kembali ke pembicaraan awal. Nah, maka ilmu akan didapat dengan baik. Nah, saya pikir itulah sekedar obrolan pertemuan kita, perjumpaan kita ya. Bagaimana mengubah wabah menjadi berkah, mengubah musibah menjadi berkah, mengubah duka lara menjadi amal nyata. Sekarang banyak yang buka perguruan tinggi virtual. Kalau kita sengaja sekolah ke Sudan, jauh Sudan itu di mana? Ketika kita mau belajar ke barat itu jauh di mana gitu ya. Tapi dengan adanya percepatan sepertinya banyak juga orang memanfaatkan buka perkuliahan jarak jauh melalui virtual. Maka tidaklah salah ketika kita ikut ada andil di dalamnya, hidup di dalam zaman yang memang sudah seperti itu. Jadi betul kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka tidak hidup seperti di zaman. Sekarang ternyata kita masih kebagian zaman itu. Berarti kita juga ikut mengukir sejarah. Ada yang bisa diceritakan ke anak cucu nanti. Nah, jadi apakah ini akan berubah sampai di sini? Atau ditambah? Ya, kita juga tidak tahu. Mari kita berdiskusi, Ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Mangga, baik yang hadir di majelis ataupun di majelis virtual yang ada di luar majelis. Saya Ustaz. Atur nuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sudah dibuka. Atas ilmunya dari Ustaz Teten Romli, ya alhamdulillah. Ini udah ada yang nggak sabar mau bertanya. Ibu Imas, mangga Ibu Imas. Suaranya yang keras. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ustadz, untuk
sekarang itu kan dengan kondisi digital ini, kita juga, terutama kita sebagai anggota Persistri itu harus banyak kehati-hatian untuk bertanya di dalam YouTube atau Google. Pengalaman saya yang pernah ditanyakan kepada Ustadz ya. Iya. Menurut mereka yang sudah bertanya kepada Google benar. Menurut mereka yang sudah bertanya kepada Google bahwa saya salah. Pertama, masalah perempuan untuk sholat berjamaah, walaupun 3 orang itu harus tetap berjajar. Nah, terus kemudian saya bilang kalau lebih dari 3 berarti tetap 1 itu harus ada di depan. Nah, itu 1 harus kehati-hatiannya. Terus yang kedua, masalah kita kan sudah tahu kalau bulan Rajab itu harus apa. Jadi bertanyanya itu ke Google padahal kita punya guru gitu. Baik. Ustaz. Nah, di sholat bulan tadi itu Rajab itu ada beberapa hari katanya harus saum. Nah, itu menurut saya harus ada kehati-hatian juga. Dan kenapa kita sebagai Persistri boleh untuk studi banding untuk pelajaran-pelajaran Ustadz ya. Baik. Kita juga boleh dari guru lain. Tapi kenapa kita seringnya guru lain yang ditampilkan yang kita cari di situ, bukan dari guru kita sendiri. Baik. Mohon maaf kalau memang saya salah, mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Imas. Yang pertama, kita tidak bisa mencegah, menolak, membendung gitu ya, lajunya komunikasi yang semakin cepat. Jadi komunikasi itu kan berhubungan dengan alat. Yang duluan menguasai alat, dia yang lebih jalan duluan. Yang ketinggalan dengan alat, ya maka dia akan menjadi ketinggalan. Orang jauh sebelum kita menggunakan, dia sudah lebih dulu menggunakan. Ketika katakan seorang aktivis dakwah, katakan saya telat nulis tentang sesuatu, padahal sesuatu itu banyak diharapkan oleh jamaah, tapi saya nggak nulis. Kalaupun nulis telat masukinnya ke internet. Jadi ketika nyari-nyari nama saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, nggak akan keluar karena orang saya nggak pernah nulis. Bisa dipahami? Nah, tapi begitu orang lain nulis, langsung keluar namanya. Itu otomatis. Karena dia sudah nulis duluan dan menggunakan alat duluan. Itu yang saya maksud. Pokoknya saya harus memiliki keyakinan. Pokoknya apa yang ada dalam benak saya, yang pernah saya ajarkan, yang pernah saya berikan kepada siapapun, guru, di antara sesama guru, kawan, perjuangan, jamaah, saya tulis, saya masukkan. Jadi semakin banyak kita menulis di dalamnya, semakin orang mengklik keluar. Makanya mungkin saya kalau ditanya ibu-ibu kan kadang-kadang, Pak Ustadz ini gimana? Tanya tulisan saya, baca tulisan saya di judul ini, langsung keluar. Nah, coba kalau saya sebelumnya nggak pernah nulis Pak Omar. Kalau saya belum pernah menulis dari sebelumnya, mau diklik model apa nggak akan keluar. Nah, itu pemanfaatan. Biarkan itu milik orang lain, tetapi pemanfaatan. Seperti yang Ibu Ima sampaikan, bagaimana supaya kita mengantisipasi jamaah, terutama binaan, wabil khusus anggota binaan, simpatisan, supaya tetap madep ke guru. Maka guru harus melibatkan dalam dunia itu. Ini yang saya istilahkan dengan talaki digital. Saya tulis juga, ya. Tafakuh fiddin dari talaki syekh menuju talaki digital. Saya pernah menulis. Nanti bisa dilihat di Google. Judulnya Tafakuh fiddin dari talaki syekh menuju talaki digital. Yang selama ini kita belajar ini, Bu, tanpa ada kaitan dengan alat,
Ibu belajar sama saya mengajarkan ke ibu-ibu, saya pegang kitab Bulughul Maram, ibu juga pegang kitab Bulughul Maram, sama-sama membaca Bulughul Maram, sama-sama mengkaji. Itu juga namanya talaki, Bu. Apa artinya talaki? Pak Amprok Jongok. Ngerti, Bu? Pak Amprok Jongok. Bertatap muka langsung seperti ini. Nah, ini disebut talaki. Talaki ala syekh. Murid bertemu langsung dengan guru. Nah, itu talaki. Nah, sekarang talakinya ditambah. Karena ada alat, maka kita jadi ketemuannya di alat. Ini disebut talaki digital. Talaki juga. Talaki juga. Tapi begitu, tidak harus orangnya nongol, tidak harus saya muncul, asal saya pernah menulis, ibu butuh tulisan saya diklik, keluar tulisan saya. Keluar. Ya, saya pikir alhamdulillah Dewan Hizbah sudah mulai merilis hasil-hasil temuannya melalui TV Dewan Hizbah khusus. Ada paparan hasil-hasil Dewan Hizbah di Persis TV sekarang. Tulisan-tulisannya bisa dilihat di persis.id atau bisa melihat tulisan-tulisannya Ustadz Amin Muhtar di sigabah.com begitu. Nah, cuma barangkali memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Imas. Kenapa kadang-kadang di antara kita langsung loncat menyodorkan pandangan orang lain sebelum menyodorkan pandangan guru sendiri. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dicari-cari tulisan si guru itu gak ada, gitu ya. Kemungkinan kedua, pihak lain lebih agresif dalam menggunakan kesempatan ini, begitu. Dan itu semua saya istilahkan digital effect. Jadi digital effect. Digital effect itu ya itu efek digital gitu. Kalau efek digital, ya siapa yang lebih akrab dengan dunia digital, makin banyak keluar gambarnya, atau tampilannya, atau tulisannya. Katakan sekarang yang lagi populer tadi Ustadz Oma menyampaikan, Ustadz kenal sareng Ustadz Ucu Najmuddin. Nah, kenapa orang bisa mengenal? Karena beliau mengambil pangsa itu dan banyak tampil di YouTube. Jadi orang kenal. Nah, ini seperti itu. Ustadz kenal gak dengan si Anu? Orangnya sih gak kenal, tapi tulisannya banyak dilihat. Oh, berarti kenal dengan tulisannya. Nah, itu. Barangkali ini juga menjadi perhatian, ya, terutama bagi para asatid, khususnya para mubalik, para mubaligot yang memang punya tugas untuk itu. Makanya ada di Infocom, ya, di Infocom, kan di pusat juga ada Infocom. Untuk kali ini betul-betul dipacu untuk lebih berinovasi. Kalau saya tanya ibu-ibu, berapa ibu-ibu yang langganan majalah Risalah? Apa ibu-ibu langganan majalah Risalah semua? Enggak. Kan begitu ya? Nah, ketika majalah Risalah tidak langganan, ada apa saja di majalah Risalah? Kan putusan-putusan Dewan Hizbah ada di majalah Risalah ya? Tulisan-tulisan Ustadz Persis ada di majalah Risalah. Ketika majalahnya tidak pernah dibaca, apa tahu? Tidak tahu. Nah, itu satu. Ya udah, nggak apa-apa majalah Risalah nggak dibaca, tapi ada internet. Apakah kita pernah tahu kalau Ustadz Persis nulis di internet? Ketika tidak dibuka, ya tidak juga. Kan begitu. Jadi memang inilah efek, ya, jadi efek. Artinya tergantung kepada kita. Karena itu, dengan kemajuan ini, kita bisa jadi pinter, bisa juga
biasa-biasa saja, bisa juga tidak mau ngerti apa-apa, bisa juga. Jadi sangat tergantung kepada kita. Nah, mudah-mudahan didukung dengan taklim langsung, didukung dengan taklim virtual, terus ditambah dengan kerajinan para aktivis-aktivisnya, ini akan insya Allah lebih mendongkrak dakwah, lebih mercusuar, lebih naik ke atas, ya, lebih naik ke atas. Sama seperti kegiatan ibu-ibu. Apa tidak jadi iklan? Ini tadi Ustazah Uis mensyuting. Ini loh pasukan Mester, ya, Sri Kandi Mester, kan begitu ya? Yang sedang melakukan taklim nih, taklim Zoom, taklim luring, dua-duanya dilakukan, lalu disiarkan sehingga bisa terdengar, yang di Cianjur mendengarkan, yang di Bandung mendengarkan, yang di Garut mendengarkan. Siapa yang mendengarkan pengumuman undangan dari Persistri Jatinegara, semuanya mendengarkan. Saya pikir itu menjadi salah satu penopang bahwa insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan ada kemanfaatan yang lebih bisa kita dapatkan di dalam. Baik, ada lagi yang lain?